Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknis berkasan pendaftaran sidang monokas masa skripsi gelombang pertama yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 sampai akhir bulan September ini. Adapun teknis untuk pemberkasan yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama adalah kalian masuk ke web Fakultas Tarbiyah ya, ftk.uin-antasari.ac.id. Nah, pada bagian ini silakan kalian scroll di bagian bawah. Nah, pada layanan akademik mahasiswa silakan kalian klik mendaftar penakasan skripsi. Nah, pada laman ini silakan kalian baca dan pahami. Kemudian ada beberapa yang di sini yang perlu kalian download ya. Di sini untuk pengganti surat persetujuan. Kemudian di sini juga ada nanti surat pernyataan keaslian dokumen ya. Nah, ini bisa kalian klik, kalian edit, bisa di print, kemudian bisa di scan nantinya ya. Nah, ini ada beberapa persyaratan yang akan kita jelaskan. Kemudian untuk cara pendaftaran, nah ini dimulai dengan upload berkas terlebih dahulu. Nah, untuk upload berkas di sini nanti ada beberapa teknis yang perlu kalian pahami ya. Nah, silakan kalian klik pada bagian upload berkas. Nah, pada bagian ini nanti kita diminta untuk mengisi formulir dan juga mengirim beberapa berkas yang diminta. Oke. Nanti bisa kalian klik next ya di sini. Nah, tapi kita akan menjelaskan mengenai pembagian berkas pada folder ya. Jadi di sini kita minta setiap peserta itu membuat 3 folder yang di dalam folder itu masing-masing nanti ada berkas yang diminta ya untuk dilengkapi. Mungkin ada sebagian nanti di folder kedua diminta keaslian tulisan, padahal di folder pertama sudah ada. Di folder ketiga juga ada. Nah, kalian cukup mengcopy saja nantinya. Jadi kalau ada di folder kedua tetap harus dilengkapi. Baik, sekarang baik, yang pertama di sini untuk berkas pendaftaran. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya, seperti yang tadi. Oke. Yang pertama, ini berkas. Berkas ini nanti harus kalian bikin dalam bentuk digital ya, dalam bentuk file. Ada yang misalnya dalam bentuk lembaran, kalian harus copy, scan, atau dipoto, bisa berupa PDF, bisa berupa JPEG atau PNG ya. Nah, nanti bisa kalian ubah dalam bentuk ini. Yang dalam bentuk file juga boleh kalian gunakan Microsoft Word atau PDF, ini masih bebas ya. Nah, kemudian dari data yang sudah kalian dijadikan file, bisa kalian masukkan masing-masing pada folder 1, 2, dan 3. Sesuai dengan pembagian yang sudah ada di sini ya. Oke, yang pertama. Nah, di sini ada 3 folder, perlu kalian siapkan nanti folder 1, folder 2, folder 3. Mungkin bisa dikasih nama juga ya, nama masing-masing peserta. Baik, untuk folder yang pertama, di sini adalah naskah skripsi, lengkap ya, dan juga halaman pernyataan keaslian tulisan. Nah, walaupun halaman pernyataan keaslian tulisan ini berada di dalam skripsi, juga kalian lampirkan di luarnya ya. Nah, apa naskah yang lengkap itu? Ada bagian awalnya ya, diantaranya persetujuan, pengesahan, walaupun nanti belum tahu nama dosen pengujinya,
bisa kalian kosongkan terlebih dahulu dan ditambahkan nama dekan ya. Nah, kemudian percatat keaslian tulisan dan sampai bagian lampiran. Pernyataan keaslian tulisan wajib bermaterai dan bertanda tangan, kemudian di-scan dan dipoto, bukan hasil editan. Hasil scan atau foto harus jelas dan tidak hitam putih. Jadi kalau misalnya materainya itu nanti tidak berupa hitam putih. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini adalah contoh yang salah ya. Nah, di sini ada pernyataan keaslian tulisan, nama dan lain sebagainya, identitas. Akan tetapi di sini materai dan tanda tangannya adalah editan. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, ini harus kalian print, kemudian diberikan materai secara manual, kemudian ditandatangani. Nah, seperti ini tidak diperkenankan. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh dalam pembuatan berkas ya. Baik, yang pertama, nah bisa kalian perhatikan, print, persiapkan materai, kemudian tempel materai dengan rapi, tanda tangani, kemudian berkas sudah siap di scan atau dipoto. Bisa kalian foto ataupun bisa kalian scan. Nah, ini siap untuk di-upload di dalam folder. Oke. Nah, ini adalah hasil scan dan hasil foto ya. Jadi harus jelas. Bisa kalian boleh gunakan hasil scan, boleh juga menggunakan hasil foto. Nah, perlu yang kalian perhatikan di sini adalah ketika kalian menggunakan scan, ini adalah scan yang menggunakan alat scan ya, scanner. Nah, boleh menggunakan alat scanner atau ada scanner yang ada di HP, di printer. Tidak boleh menggunakan aplikasi yang ada di HP. Nah, kalau mau menggunakan HP, maka cukup kalian gunakan kameranya saja, tanpa editing. Karena ketika kalian mengedit, itu terkadang ada perubahan ya. Nah, selanjutnya pada folder kedua, nah di sini sudah saya jelaskan, wajib semua yang ada di sini ya, walaupun juga berada di folder yang lainnya. Yang pertama transkrip nilai, ini transkrip nilai yang diterbitkan oleh Siakat Pusat ya. Nah, itu dalam bentuk scan ya sekarang. Kemudian scan foto atau scan atau foto KTM bolak-balik. Nah, tidak boleh misalnya bagian depannya saja atau bagian belakangnya saja, dan harus merupakan foto KTM terbaru ya. Perhatikan tanggalnya. Nah, ini semester kali ini ya. Nah, semester sekarang yaitu 2021. Nah, 2021 ya. Nah, di sini mestinya harus bertanda tangan ya. Oke. Kemudian surat pernyataan telah selesai bimbingan skripsi ini sebagai pengganti surat persetujuan. Nah, untuk surat persetujuan ini harus bertanda tangan dan dikirimkan oleh dosen. Nah, dosen boleh mengirimkan ke mahasiswa atau ke Mikwa ya, sebagai pernyataan keaslian memang berasal dari dosen. Nah, dosen juga boleh misalnya tidak bisa tanda tangan virtual atau bagaimana ya. Boleh menggunakan tulis tangan. Formatnya boleh dimodifikasi ya. Ini contohnya. Jadi sebagai ilustrasi, dosen menuliskan nama lengkap dosen dan lain sebagainya dan ditandatangani, kemudian dipoto dan dikirimkan ke mahasiswa atau ke Mikwa. Jadi cukup tulis di selembar kertas, keterangan yang seadanya juga boleh,
yang menyatakan bahwasanya yang bersangkutan sudah siap untuk melaksanakan atau mendaftar ujian skripsi. Berikutnya, surat pernyataan keaslian dokumen. Nah, karena data yang kalian berikan itu adalah hasil scan, maka di sini kami meminta ada pernyataan keaslian dokumen. Ya. Ini sebagai formatnya, dan ini harus sama seperti keaslian tulisan tadi ya. Jadi dia di print, kemudian ditempel materainya, ditandatangani, kemudian di scan atau dipoto. Tidak boleh melakukan editing di sini. Tidak boleh misalnya tanda tangan dan materainya menggunakan editing, nggak boleh ya. Satu materai itu digunakan untuk satu dokumen. Baik. Kemudian list daftar kelengkapan berkas. Nah, di sini kalian bisa tuliskan semua kelengkapan yang ada di sini dan diberikan keterangan ada atau tidak ada. Nah, kalau ada, tulis ada atau berikan tanda conreng atau tanda yang lainnya. Kalau tidak ada, boleh kalian tuliskan tidak ada. Nah, kemudian untuk yang tidak ada, boleh harus kalian tambahkan keterangan. Misalnya akta kelahirannya tidak ada karena memang tidak diterbitkan, maka tulis tidak diterbitkan. Kemudian ada PPB, misalnya tidak diterbitkan oleh UPB, nah maka bisa kalian kasih keterangan di sini. Nah, misalnya surat telah selesai bimbingan tidak ada, misalnya di sini bisa kalian kasih keterangan telah dikirimkan ke Mikwa, misalnya telah dikirimkan oleh dosen pembimbing kalian. Baik, yang berikutnya adalah folder ketiga. Nah, ini saya minta kalian melengkapi seluruhnya. Jadi seluruh yang berkas itu kalian masukkan ke dalam folder ketiga. Nah, walaupun di folder yang lainnya sudah kalian lengkapi juga. Baik, apa saja isinya? Yaitu hasil ujian kompres, scan ya, kemudian scan ijazah terakhir, kecuali jika ada perbedaan penulisan. Nah, maka kalian harus menambahkan dengan ijazah yang lainnya. Misalnya SMP dan SD. Nah, kemudian scan akta kelahiran. Nah, jika tidak ada, nanti bisa kalian kasih keterangan tidak ada. KTM, tadi contohnya ya, KTM tadi bisa bolak-balik. KTP dan kartu keluarga. Nah, ini harus kalian foto secara lengkap. Boleh salah satunya, boleh keduanya. Boleh KTP saja, boleh kartu keluarga. Nah, saya minta di sini usahakan adalah kalian bisa cek terlebih dahulu nomor KTP kalian. Apakah aktif atau tidak. Nah, siapa tahu KTP kalian ternyata memiliki nomor yang terbaru. Baik, selanjutnya sertifikat LKK keagamaan ya. Nah, kemudian scan sertifikat komputer. Nah, ini bolak-balik karena di bagian belakangnya ada penilaian. Scan PPB, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, bagi yang tidak diterbitkan oleh pihak UPB, maka tidak perlu melampirkan scan sertifikat, tapi nanti di bagian kelengkapan berkas, list kelengkapan berkas, maka harus diberikan keterangan. Kemudian transkrip nilai, kemudian persetujuan surat bimbingan dari dosen, ya. Kemudian pernyataan keaslian tulisan, nah seperti yang di folder sebelumnya bisa dimasukkan ke sini, surat pernyataan keaslian berkas, yang tadi juga bisa dimasukkan ke dalam folder ketiga. Nah, jadi di sini pertama wajib dilengkapi oleh peserta, kemudian berkas harus dimuat pada folder ketiga meskipun sebagian berkas sudah ada di folder lainnya. Berkas yang bermaterai dan bertanda tangan mengikuti arahan yang telah disampaikan sebelumnya pada contoh halaman pernyataan keaslian tulisan. Berkas scan wajib berkas yang asli, jadi jangan kalian men-scan yang sudah fotokopian, khususnya berkas yang kalian dapat selama perkuliahan. Nah, misalnya scan sertifikat LKK, sertifikat komputer. Nah, itu wajib yang asli. Nah, kemudian boleh nggak yang tidak asli? Ya, kalau misalnya seperti yang didapat
di luar perkuliahan seperti KTE, apa namanya, kartu keluarga. Nah, itu kan biasanya sudah fotokopian misalnya ya, entah aslinya kececer, nah itu masih boleh. Ijazah misalnya, ijazah boleh. Nah, tapi kalau bisa lebih disarankan menggunakan yang aslinya ya. Kemudian berkas scan adalah hasil scan dengan alat scan. Nah, jadi boleh pakai harus menggunakan alat scan atau seperti printer yang ada scan-nya itu ya, scannernya. Harus menggunakan itu. Tidak boleh menggunakan scan di HP. Jadi ada aplikasi scanner di HP itu tidak boleh digunakan. Nah, jika tidak bisa scan dengan alat scan, bisa cukup dipoto dengan kamera HP tanpa edit ya. Jadi cukup di kamera secara jelas ya. Usahakan sejelas mungkin. Nah, kemudian kalian lampirkan. Setelah kita melengkapi folder 1 dan folder 2 dan folder 1, 2 dan 3, maka folder ini harus kita rubah menjadi sebuah WinRAR ya, WinZip atau RAR ya. Jadi harus kita kompres menjadi sebuah RAR. Nah, ya. Kemudian, nah caranya itu bisa kalian klik di sini ya. Sudah disediakan di bagian formulir. Nanti bisa kalian klik. Nah, untuk caranya, yang pertama, masukkan semua dalam folder ya. Kalau sudah dalam folder, ini misalnya foldernya, tadi ada folder 1, folder 2, folder 3. Nah, kemudian klik kanan pada bagian folder. Nah, satu persatu ya. Jadi folder 1 dulu, klik kanan, kemudian ada pilihan send to, arahkan ke bagian compress zip folder. Nah, kalau sudah, nanti dia akan menduplikat folder tersebut, tapi dalam bentuk zip atau RAR ya. Nah, gambarnya biasa seperti ini. Dan file inilah nanti yang akan diupload di formulir. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita. Semoga lancar pendaftarannya dan tidak ada berkas yang tertinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.